Kenan melihat wanita cantik yang memegang buket bunga. Ia menyeringai. Dia memiliki tatapan yang ambigu. Ada campuran rasa senang sekaligus dendam pada matanya. Namun itu hanya sementara. Sampai ia melihat Zah datang ke arah Anna dan memeluknya. Seketika wajah Kenan menjadi kaku, apalagi saat melihat Anna menyerahkan bunganya pada Zah. Posisi mereka agak jauh dan suara dengungan dari para tamu undangan saat mengobrol membuat Kenan tak bisa mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang itu. Michael menepuknya. Berbesar hatilah, sepertinya putri duyungmu telah memiliki lain. Setelah mengatakan itu, Michael duduk di meja bersama Eva yang cemberut. Ia tadi juga ikut dalam antrian untuk mendapatkan bunga pengantin, namun dia tidak beruntung. Sementara itu saat Anna memberikan bunga pada Zah, ia berkata dengan penuh harap, "Kakak, bunga ini untukmu. Kamu harus menikah lebih dulu dariku." Orang yang tidak mendengar percakapan mereka akan menduga bahwa Anna lah yang melamar Zah. "Tidak apa-apa jika kamu melangkahiku, asal kamu menemukan laki-laki yang baik. Tidak akan ada laki-laki yang bisa sebaik kakakku," kata Anna sambil memeluk kakaknya. Saat Kenan melihatnya bertingkah genit, dadanya bergemuruh dengan rasa kesal. Baru ketika ia melihat Efren mendekat dengan wajah bengis yang mirip dengan Kelvin saat marah, Kenan merasa bersemangat. "Bagus, majulah preman kecil. Kamu harus membuat perhitungan pada Zah untuk mewakiliku," gumam Kenan. Efren menatap Zah dengan tatapan tajam. Itu persis seperti yang selalu Kelvin lakukan saat ia membuat kesalahan. Zah kebingungan, kesalahan apa yang membuat bos kecilnya ini marah. Saat acara pesta di kapal pesiar, Zah memang tidak ikut ke sana karena ia berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi dia tidak tahu bahwa keluarga bosnya telah bertemu dengan Anna termasuk teman-temannya. "Apa yang salah?" tanya Zah. Efren bersiap menendang lutut Zah, namun pria itu memiliki refleks yang bagus karena selain asisten, ia juga dibekali dengan ilmu bela diri. Efren mendengus kesal karena tendangannya gagal. "Bos kecil, apa yang salah? Bisakah kamu bicara baik-baik alih-alih menggunakan kekerasan?" tanya Zah. Sementara itu Anna berjongkok. "Hai, jadi ternyata kamu adalah anak dari bos kakakku. Sayang sekali aku tidak mengenalimu sebagai atasan kakakku saat di kapal pesiar. Jika aku tahu, kami pasti akan menjadi akrab." Wajah Efren yang cemberut tiba-tiba tersenyum kaku. "Apakah Paman Zah adalah kakakmu?" Anna mengangguk. "Iya, dia kakakku." Efren segera menyesali kekerasan yang baru saja coba ia lakukan. Dia kini tersenyum manis dengan pipi cabinya pada Zah, tapi bagi Zah senyum itu sangat aneh hingga membuatnya merinding karena dia tidak pernah melihat Efren menjadi semenggemaskan ini. "Paman, aku tadi hanya mengetes apakah Paman masih memiliki refleks yang bagus." "Hanya seperti itu?" tanya Zah curiga. Efren mengeluarkan permen coklat dari sakunya. "Maafkan aku, Paman Zah. Jika Elisa melihat adegan ini, maka dia akan tercengang pada kemampuan menjilat putranya." Zah sangat senang Efren mau berbagi coklat dengannya. Biasanya ia selalu menunjukkan sikap dingin dan acuh, namun kali ini sangat menggemaskan. Kenan yang melihat adegan itu dari kejauhan menganga lebar. Apa yang terjadi? Kenapa setan kecil itu justru memberikan Zah coklat, sementara ia selalu menendangku ketika mendekati putri duyungnya? Kenan merasa anak kecil itu pilih kasih. Ia sama menyebalkannya seperti ayahnya. Efren meraih tangan Anna. "Ayo duduk di mejaku, ada banyak makanan enak di sana." Tidak, mejamu untuk keluarga dekat. Aku akan duduk di meja kakakku." "Kalau begitu, aku akan ikut ke meja kalian." Tapi sayangnya rencana Efren digagalkan oleh Berta. "Efren,
kakek buyutmu mencarimu. Efren akhirnya mengikuti langkah Berta dengan terpaksa, sementara Zah membawa Anna duduk di mejanya. Banyak pria tampan di sini, kata Anna sambil mengamati sekitar. Semua bajingan, jawab Zah dingin. Anna tertawa mendengar komentar kakaknya. Kalau aku harus memilih pria yang sesuai dengan kriteria kakak, takutnya aku akan menemani kakak melajang hingga tua. Tidak, aku berjanji akan menemukan pria yang baik untukmu. Aku akan mencarinya sendiri, Kak. Kamu tidak pintar menilai pria. Kalau begitu berikan contoh padaku cara kakak menilai pria. Zah mengangguk. Ia lalu menunjuk ke arah Winston. Pria yang di sana, dia baik dan setia, tapi sayang sekali ia licik, sama seperti bosku. Lalu pria yang tampan itu, kata Zah menunjuk ke arah Michael. Dia playboy yang mengandalkan wajah tampan dan ketenarannya. Lalu pria yang di sebelahnya, kata Zah sambil menunjuk pada Kenan. Tunggu, kenapa dia memelotot ke arah sini? Anna juga mengerutkan kening pada tatapan permusuhan Kenan. Abaikan saja tatapannya. Memangnya seperti apa ia di mata kakak? Jauhi dia sebisa mungkin. Dia adalah playboy yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi setia. Anna tertawa mendengar analisa kakaknya. Apakah dari sekian banyak pria muda di pesta ini tidak ada yang baik? Zah mengedarkan pandangan dan menyelidiki dengan hati-hati. Ia kemudian menunjuk ke seorang pemuda berkacamata yang merupakan ahli IT di kantor Kelvin. Pria itu baik. Aku tidak pernah melihatnya berkencan dengan wanita. Justru itu yang harus dicurigai, Kak. Bagaimana jika ia ternyata gay? Tanya Anna bercanda. Ia tidak suka tipe pria yang ditunjuk kakaknya tadi. Baginya pria itu seperti kutu komputer yang tidak enak untuk teman mengobrol. Kamu ada betul juga, tapi sebenarnya ada seorang pria yang baik, hanya saja ia tidak ada di sini dan baru saja terbang ke Afrika. Dia tampan dan seorang dokter, tapi keluarganya di luar jangkauan kita. Lalu apakah ada salah satu wanita di sini yang cocok sebagai kriteria kakak iparku? Zah terdiam. Tidak ada, Kak. Ayolah, tidak mungkin tak ada satupun dari sekian banyak wanita yang ada di sini yang bisa menarik perhatianmu. Aku jadi memiliki kecurigaan bahwa selama ini kakak sebenarnya menyukai bos Kelvin karena tidak pernah mendengar kamu dekat dengan wanita. Zah menyendokkan kue ke dalam mulut adiknya. Berhenti bicara omong kosong dan makanlah saja. Aku pria yang normal. Interaksi mereka masih memancing tatapan tajam Kenan. Pria itu memegang pisau stik di atas piringnya dengan tekanan kuat hingga piring keramik itu berderit dengan suara yang tidak nyaman. Michael memukul tangan Kenan. Apakah kamu akan memotong daging stik atau piringnya? Tanya Michael jengkel. Kenan baru sadar bahwa daging stiknya sudah lama terbelah dan ia justru hampir membelah piring. Saat ini, tiba-tiba pembawa acara mengatakan bahwa akan ada penampilan biola dari salah satu tamu sebagai persembahan untuk pengantin. Anna segera berdiri dari tempat duduknya. Begitu pembawa acara memanggilnya, dia berjalan dengan gaun kuningnya yang berbahan sifon. Ketika ia berjalan, gaun dengan bahan ringan itu tampak bergoyang mengikuti langkahnya yang anggun. Itu adalah gaun tanpa lengan, namun memiliki kerah pada bagian leher dengan hiasan bunga kuning. Ia mengambil biola dan mulai memainkan lagu A, Thousand Years, dengan lembut dan indah. Permainannya sangat indah dan memukau, terlebih lagi visualnya yang cantik dengan rambut panjangnya yang bergelombang membuat semua orang terbius seolah mereka melihat sebuah konser dari violin ternama. Kenan terpukau saat jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Ia ternyata tidak hanya pandai membuat pertunjukan putri duyung,
tapi juga bermain biola, gumam Kenan. Semua orang begitu terbawa pada permainan Anna sampai tidak sadar bahwa pertunjukannya telah selesai. Gadis itu membungkuk pada semua tamu dan juga kedua mempelai. Elisa terlihat sangat senang dan berterima kasih pada penampilan Anna. Efren juga sudah memberitahu kedua orang tuanya bahwa wanita ini adalah adik dari Zak. Acara pernikahan selesai. Kali ini mempelai memutuskan untuk tidak mengadakan after party karena Elisa butuh istirahat dan masih hamil muda. Kelvin membawa Elisa menuju ke kamar Presiden Suite yang ada di hotel ini. Efren mengikuti kedua orang tuanya di belakang mereka. Aku ikut. Bertah buru-buru meraih tangan Efren. Ayo tidur denganku malam ini. Aku memiliki cerita baru yang seru. Tidak apa-apa, biarkan ia ikut dengan kami, kata Kelvin. Lagi pula Elisa hamil muda dan ia tidak bisa melakukan apapun. Jadi lebih baik mereka malam ini tidur sebagai keluarga lengkap. Efren sangat bahagia. Ia buru-buru menyusup ke tengah kedua orang tuanya dan menggandeng tangan mereka. Dedi, apakah kamar pengantin kalian indah? Tentu saja. Ayo kita lihat seberapa bagus kamar pengantinnya. Pintu kamar dibuka, ruangan itu gelap, tapi ada jajaran lilin yang menyala dan tertata rapi di antara lautan mawar yang menjadi jalan mereka. Semua lilin itu memiliki aroma terapi yang menenangkan dipadu dengan lautan mawar. Ruangan ini menjadi begitu harum dan menyegarkan. Wow, ini indah. Efren lalu menunjukkan jempolnya pada Kelvin. Dedi, kamu yang terbaik. Sekarang pegang ujung gaun pengantin mamimu dan pastikan jangan sampai itu terbakar lilin. Efren mengangguk patuh. Kedua lelaki itu membantu Elisa berjalan melewati jalanan yang dihiasi lilin untuk menuju tempat tidur. Ada mawar berbentuk hati di atas ranjang dan juga sepasang angsa. Duduklah lebih dulu. Aku akan membantu Efren membersihkan diri di kamar mandi dan mengganti bajunya dengan piyama. Elisa mengangguk. Ia kemudian melihat dua pria menuju ke kamar mandi. Setelah keluar, ia melihat Efren telah mengenakan piyama, namun Kelvin masih mengenakan celana pendek. Sementara ia, kenapa kamu tidak berganti pakaian juga? Tanya Elisa. Untuk apa? Setelah ini juga akan basah karena aku harus membuatmu mandi. Elisa terdiam. Memang tanpa bantuan Kelvin, ia tak akan bisa melepaskan gaun pengantinnya yang berat. Dia juga terlalu lelah untuk membilas tubuhnya sendiri. Kelvin menepuk kepala putranya. Efren, naik dan istirahat dulu di atas ranjang. Aku akan membantu Mami membersihkan diri juga. Oke, Kelvin membantu Elisa ke kamar mandi sambil mengangkat ekor gaunnya. Tadi, kamar mandi juga dihias termasuk bathtub yang dipenuhi lautan mawar. Tapi Efren terlalu antusias dan masuk ke bathtub dengan bahagia. Tidak apa-apa, jawab Elisa penuh pengertian. Jangan khawatir, begitu anak ini lahir, kita akan memiliki perjalanan bulan madu sendiri. Biarkan kedua anak kita dirawat oleh kakek dan neneknya. Kita bisa pergi dengan menggunakan alasan pekerjaan. Elisa tertawa. Mendengar rencana licik Kelvin, mereka melakukan hal sama saat bulan madu diam-diam ke Switzerland. Saat itu dengan menggunakan alasan pekerjaan pada Efren. Tapi itu masih lama, setidaknya tunggu sampai bayi kita hingga cukup umur untuk ditinggal pergi. Tidak apa-apa, aku akan sabar menunggu dengan sabar. Mereka sebenarnya masih terhitung sebagai pasangan baru, tapi kehadiran anak dan kehamilan Elisa membuat mereka terlihat seperti pasangan lama. Kelvin hendak membantu melepaskan, namun wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengalungkan kedua lengannya di leher Kelvin. Sayang, aku mencintaimu. Mata Kelvin melebar. Ia hampir tak mempercayai pendengarannya sendiri. Ini adalah pernyataan cinta pertama Elisa padanya yang dramatis. Seorang wanita di dalam kamar mandi mengenakan gaun pengantin dan mengalungkan lengannya pada seorang pria
Ia seperti rubah licik yang menggoda. Apa yang baru saja kamu katakan? Coba ulangi lagi. Elisa menggeleng. Tidak, jika diulangi lagi itu tidak akan terlalu berkesan, kata Elisa sambil mengedipkan mata. Kelvin benar-benar terkejut melihat sisi penggoda wanita ini. Jika Elisa tidak hamil muda, Kelvin akan segera bersama dengannya di kamar mandi, namun ia harus menekan keinginannya demi bayi mereka. Aku tadi sudah berkumur, jadi mulutku tidak begitu bau. Lalu, tentu saja Elisa tahu maksud Kelvin adalah menginginkan itu. Ya, aku yakin tidak akan membuatmu mual. Jadi bisakah kamu? Elisa menggeleng. Tidak, aku hanya menyatakan cinta sendiri. Kenapa aku harus memberikannya? Kelvin segera tersadar. Istriku, aku mencintaimu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai seumur hidupku. Setelah mengatakan itu, Kelvin mengerucutkan bibirnya menunggu Elisa. Wanita itu tertawa melihat pemandangan itu, sementara Kelvin yang kesal karena tidak segera mendapatkan ciuman, akhirnya menaruh satu telapak tangan di belakang kepala Elisa. Setelah berada di kamar mandi cukup lama, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu merebahkan diri di ranjang lebar yang terdapat banyak kelopak mawar di atasnya. Nanti jika adik lahir, aku masih bisa tidur dengan kalian kan? Tanya Efren. Tidak, kamu harus tidur di kamar lain. Kenapa? Aku berjanji tak akan memakan banyak tempat, jadi biarkan aku bergabung, tawar Efren. Tidak, nanti kamu harus tidur bersama dengan adikmu, sementara Dedi akan tidur dengan Mami, kata Kelvin. Elisa dan Efren seketika kehilangan kata-kata. Ia menatap dengan kening mengerut pria dewasa yang bahkan tidak mau mengalah dengan anak-anaknya.